Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap maya lagi secara sinkronus. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan semangat belajar yang luar biasa. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kalkulus vektor. Hari ini adalah yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang vektor umum, bidang vektor, kemudian tentang integral garis, dan hari ini kita fokus pada tentang bagaimana kita memahami teorema kebebasan lintasan. Jadi teorema kebebasan lintasan ini tidak bisa lepas dari integral garis yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kebebasan lintasan atau kebebasan tapak ini sebenarnya adalah integral garis yang khusus, integral garis dari suatu medan vektor f untuk kurva C yang bernilai sama walaupun bentuk kurva berbeda, asal ujung-ujungnya tetap. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi adalah bernilai sama walaupun bentuk kurvanya berbeda, yang penting adalah ujungnya tetap. Jadi yang kita perhatikan adalah titik awal dan titik akhir. Nah, di sini kita akan bertemu dengan beberapa teorema. Teorema yang pertama adalah andaikan ada C, sebuah kurva mulus sepotong-potong yang secara parameter diberikan oleh R sama dengan RT, dengan parameter T di sini, T dibatasi dengan batas bawah A dan batas atas B. Yang dimulai di A, titik awalnya adalah di A, yaitu RA, dan berakhir di titik B, yaitu RB. Jika fungsi f ini bisa diferensialkan dan kontinu pada suatu himpunan terbuka yang mengandung C, maka integral garis untuk FR dr sama dengan FB dikurangi FA. Nah, di teorema 1, pembuktiannya adalah integral garis dari nabla FR dr sama dengan integral A hingga B, integral tutup A hingga B, untuk gradien FRT RT dt. Nah, di sini berarti kalau kita integralkan di sini bisa kita gunakan integral substitusi. Nah, integral substitusi, jadi dt-nya ini kita rubah jadi d dt. Nablanya kita rubah jadi d dt dari FRT. Jadi ini sebenarnya kan kalau kita diferensialkan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ini bisa kita ringkas, ini adalah hasil turunan dari FRT terhadap dt. Nah, dengan demikian, karena ini adalah bentuk turunan yang kemudian sekarang akan diintegralkan dengan batas A hingga B, maka menjadi FRT, hasil integral dari turunan kan tetap dibentuk kembali ke bentuk semula. FR, berarti kan gini, FRT dengan batas atas B dan batas bawah A untuk T. Nah, jadi A dan B ini menggantikan variabel T, sehingga FRB dikurangi FRA sama dengan FB dikurangi FA. Nah, karena RA sama dengan A dan RB sama dengan B. Sehingga teorema 1 ini terbukti. Kemudian yang teorema kedua, di sini ada teorema yang kedua. Andaikan C kurva mulus sepotong-sepotong yang secara parameter di sini RT A hingga B, yang teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya. Nah, di sini yang kita bahas sebelumnya adalah di 2 dimensi saja. Nah, apabila di 3 dimensi, hal ini juga bisa berlaku. Apabila f fungsi 3 berubah dan C kurva ruang dengan titik awalnya di sini titik A adalah x1, y1, z1 dan titik akhirnya B x2, y2, z2, maka kalau 3 dimensi bentuknya sekarang akan menjadi f dari titik A tadi, koordinat titik B ini karena titik akhirnya yang B dikurangi titik awalnya A. Jadi sebenarnya sama dengan ini. Nah, bedanya ini adalah koordinat di titik B dan berawal di titik B dan berakhir di titik A. Berawal di titik A hingga di titik B. Sorry, maksud saya itu. Nah,
Jadi 2 dimensi, 3 dimensi teorema ini berlaku. Contohnya di sini, tentukan integral garis nabla FR dr dengan fx yz sama dengan cos px ditambah sin py dikurangi x yz dan lintasan yang menghubungkan titik A ke B. Nah, di sini jelas di 3 dimensi dengan titik awal dari titik A dan berakhir di titik B. Jadi kita sudah tidak lagi memperhatikan lintasannya bentuknya seperti apa, yang penting titik awal dan titik akhir. Integral untuk FRDR, integral garisnya, sama dengan fx2y2z2 dikurangi fx1y1z1 sesuai teorema yang kita buktikan sebelumnya, sehingga tinggal kita substitusikan saja. Untuk di titik akhir, titik B, di sini di titik B, di sini titik awalnya titik A, sehingga F21-1 dikurangi F112. Nah, dengan demikian, sekarang tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi X, Y, Z yang sudah ada di soal. Sehingga tinggal kita substitusikan 211 X-nya kita ganti dengan 2 menjadi 2pi. Sin pi Y kita ganti Y-nya dengan 1 menjadi sin pi. Dikurangi X, Y, Z kita ganti dengan 2, 1, negatif 1. Demikian pula untuk di titik A. Untuk FA kita peroleh cos pi ditambah sin 0 dikurangi 1 kali 0 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 4. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengintegralkan bentuk ini. Kemudian kita substitusikan menggunakan integral garis karena menggunakan teorema. Untuk integral garis nabla FR.dr, maka kita akan menemukan bentuknya hanya tinggal fungsi titik akhir dikurangi fungsi titik awal. Baik, untuk selanjutnya adalah teorema yang kedua. Andaikan ada fungsi T, fungsi Ft di sini, medan vektor yang kontinu pada suatu himpunan tersambung terbuka D. Maka integral garis FR.dr akan bebas lintasan jika dan hanya jika Ft sama dengan nabla Fr. Nabla.fr untuk suatu fungsi skalar f, yakni jika dan hanya jika f suatu medan vektor konservatif. Nah, di buku Purcell ini ada 3 yang ekuivalen. Silahkan nanti ini disamakan dengan bukunya Purcell. Cek buku Purcell. Nah, jadi ini kalau dibuat menjadi sebuah paragraf, kalau di buku Purcell dibuat sebagai poin-poin. Sekarang kita buktikan. Nah, di sini ini saya butuh gambar. Nah, dari C1 di sini berawal dari titik ini misal mengarah ke titik akhir C1, kemudian dari titik akhir mengarah lagi ke titik awal C2. Nah, di sini berarti kan dia kembali lagi ke semula. Seperti yang kita tahu, kalau vektor itu kembali ke titik semula, maka nilainya 0. Nah, dan ini buktinya di sini. Kalau dia medan vektor konservatif, akibatnya integral untuk FR.dr nilainya harus sama dengan 0. Nah, jadi syaratnya nanti kalau ditanyakan medan vektor konservatif, maka yang kita cari adalah integral untuk FR.dr adalah bernilai 0. Oke, langsung kita masuk ke teorema 3. Dan ini masih melanjutkan dari teorema 2. Di teorema 3, andaikan ada fungsi f sama dengan mi ditambah nc ditambah bk dengan mnp kontinu bersama-sama dengan turunan parsial tingkat pertama dalam suatu himpunan tersambung terbuka D dengan tanpa lubang. Nah, tanpa lubang berarti mereka tersambung seperti yang ada di teorema 2. Maka fungsi f ini adalah fungsi konservatif jika dan hanya jika cul f sama dengan 0. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi fungsi f ini konservatif jika dan hanya jika cul f sama dengan 0. Jadi sama dengan yang ada di sebelumnya di teorema 2. Nilainya harus sama dengan 0. Nah, maka karena cul f sama dengan 0, maka do m per do y akan sama dengan do n per do x.
do M per do Z sama dengan do P per do X, do N per do Z sama dengan do P per do Y. Nah, ini untuk yang 3 dimensi, I, J, dan K. Bagaimana dengan 2 dimensi? Sama, dia akan medannya menjadi konservatif pada D jika dan jika do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Karena di mata kuliah selanjutnya, persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial tingkat tinggi ya, persamaan diferensial parsial, nanti kita akan sering ketemu dengan bentuk-bentuk yang konservatif seperti ini. Baik, contohnya, periksa apakah fungsi berikut konservatif. Nah, ingat ya, konservatif. Jika iya, tentukan fungsi potensial f. Nah, di sini f ini, fungsi f ini kan bentuknya sudah bentuk turunan ya. 2x min 8yi ditambah 4x min 3yj. Kita disuruh mencari fungsi awal atau fungsi potensial. Nah, dan ini nanti akan bersambung ke persamaan diferensial. Baik, di sini saya bahas dasar sedikit. Yang pertama, untuk soal 1, 2x min 8yi ditambah 4x min 3yj, berarti di sini ini saya misalkan, ini fungsi M yang dimaksud dan ini fungsi N yang dimaksud. Misal, apakah boleh kita menggunakan K, L, P, Q, terserah. Di sini saya gunakan M dan N. Nah, syaratnya kalau kita ingin ngecek dia konservatif atau enggak, berarti kan syaratnya cool-nya harus 0 atau bisa kita cari menggunakan do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, di sini fungsi M-nya berarti do untuk 2x min 8y per do Y harus sama dengan do dari 4x min 3y per do X. Nah, sekarang kita cek dulu. Do untuk 2x min 8y per do Y sama dengan, berarti nilainya negatif 8. Sedangkan do 4x min 3y per do X hasilnya adalah 4. Nah, karena ini tidak sama, do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka F bukan, sorry tulisannya jelek. F tidak konservatif. Atau F bukan medan vektor yang konservatif. Karena tidak konservatif, maka tidak memiliki fungsi potensial. Nah, baik. Untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Di sini ada fungsi f sama dengan 9x kuadrat yi ditambah xyzj ditambah x kuadrat y kuadrat k. Nah, di sini syaratnya kita buat cool f sama dengan 0, berarti nabla cross f. Nah, seperti yang kita di integral garis sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, berarti kita buat menggunakan gradien. Maksud saya determinan dari sebuah matriks. I, J, K, do per do X, do per do Y, do per do Z, 9x kuadrat Y, di sini fungsi awal, fungsi M-nya. Kalau ini saya buat M, N, dan P, M, N, dan P di sini. Supaya memudahkan, ini kita tambahkan bantuan seperti saat kita SMA ya. Oke. Nah, sekarang kita geser. Nah, seperti biasa. Sehingga do per do Y kali X kuadrat Y kuadrat di sini, do Y, dikurangi yang menggunakan I ada di sini. Nah, I do Z X Y Z seperti ini. Ini untuk yang I. Kemudian yang J juga demikian dan yang K demikian. Sehingga
Do X kuadrat Y kuadrat per do Y kita turunkan terhadap Y, berarti hanya Y kuadrat yang bisa diturunkan menjadi 2Y X kuadrat. Kemudian do X Y Z terhadap do Z, berarti hanya Z yang bisa diturunkan 1, tinggal XY. Dan demikian pula untuk 9X kuadrat Y terhadap DZ 0, X kuadrat Y kuadrat terhadap X menjadi 2XY kuadrat, XYZ terhadap X, YZ saja, 9X kuadrat Y do Y hanya 9X kuadrat saja. Dengan demikian maka hasilnya adalah 2X kuadrat Y min XY dikurangi 2XY kuadrat Z ditambah YZ min 9X kuadrat K. Nah, di sini ternyata kita tidak bisa memenuhi syarat curl F sama dengan 0. Sehingga F di sini bukan medan vektor yang konservatif. Nah, akibatnya tidak memiliki fungsi potensial. Oke. Nah, sekarang di soal nomor 3, F sama dengan 10X min 7YI dikurangi 7X min 2YJ. Seperti awal, syaratnya adalah do M per do Y sama dengan do N per do X. Sehingga, kita hitung dulu, do M per do Y. Berarti, kita turunan dari 10X min 7Y terhadap Y. Hasilnya negatif 7. Dan do N per do X sama dengan do dari negatif 7X plus 2Y per do X. Hasilnya negatif 7. Nah, karena mereka sama, do M per do Y sama dengan do N per do X, maka F konservatif. Akibatnya kita bisa cari fungsi F kecil potensialnya. Nah, seperti kita tahu bahwa di sini adalah fungsi F ini adalah turunan atau gradien dari F kecil, fungsi potensial di sini. Nah, sehingga karena turunan atau gradien berarti kan dia turunan terhadap X untuk I, turunan terhadap Y untuk J. Nah, maka yang awalnya 10X min 7Y ini adalah hasil turunan dari fungsi potensial terhadap X. Oke, jadi ini turunan fungsi F terhadap X, Fx, menjadi 10X min 7Y. Dan demikian pula untuk yang Fy ini adalah N ini kalau diturunkan fungsi potensialnya terhadap Y, sehingga menjadi min 7X plus 2Y. Nah, dengan demikian, kalau saya ingin kembali ke fungsi asal, ke fungsi potensial F, maka ini kan harus kita integralkan. Berarti yang Fx ini kita integralkan terhadap dx. Berarti integral dari 10x min 7y dx. Integral dari 10x min 7y dx. Berarti hasilnya menjadi 5x kuadrat min 7xy plus sesuatu yang ada di fungsi y. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok bisa tiba-tiba muncul ini Fy? Karena fungsi potensial awalnya, ini kan fungsi potensial ya jadinya. Fungsi potensial ini 5x kuadrat min 7xy ditambah Fy, kalau kita diferensialkan terhadap x, hasilnya menjadi 10x min 7y ditambah 0. Nah, inilah Fy-nya. Dengan demikian, kita sekarang ingin menurunkan ini, kita turunkan. Nah, terhadap Y. Kenapa diturunkan terhadap Y? Karena saya ingin mencari Fy di sini. Nah, Fy ini asalnya berarti diferensial dari Fx, Y potensial terhadap dy. Berarti ini sekarang saya turunkan terhadap Y. Hasilnya 0 dikurangi 7x ditambah F aksen Y. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, dari sini ternyata Fy ini adalah min 7x plus 2y
Dari sini min 7x plus 2y sama dengan di sini min 7x plus f aksen y. Nah, sehingga sebenarnya fungsi y yang awal ini adalah 2y. Nah, oke. Nah, kita sudah temukan f aksen y sama dengan 2y. Nah, di sini PR kita harus menentukan siapa sih fy-nya. Berarti caranya sekarang kita akan mengintegralkan ini. Kita integralkan keduanya, integral f aksen y dy sama dengan integral dari 2y dy. Sehingga di sini kita peroleh fy sama dengan y kuadrat plus konstan. Akibatnya fungsi potensialnya sekarang sudah ketemu. Nah, bentar saya cari warna yang lain. Nah, berarti siapakah fungsi potensial? Berarti kan fx, y. Siapa f-nya di sini? Kita sudah dapatkan bentuk dasarnya adalah 5x kuadrat min 7xy plus fy. Nah, fy-nya sudah kita ambil dari sini. 5x kuadrat min 7xy ditambah y kuadrat plus c. Nah, ini adalah fungsi potensial yang kita cari di soal nomor 3. Baik, itu 3 contoh soal tentang medan vektor konservatif, tentang kebebasan lintasan. Silakan Anda latih dengan 2 nomor yang ada di sini. Nah, untuk menunjukkan bahwa Anda paham, silahkan kerjakan 1 dan 2, pilih salah satu saja cukup, atau dua-duanya ingin dikerjakan silahkan. Dan yang saya ingin hanya upload salah satu yang Anda merasa mampu. Tapi kalau dua-duanya, maka nilainya akan lebih baik. Baik, selamat mencoba dan terus bersemangat. Tetap jaga kesehatan untuk semua. Saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Nasrullah wa batin qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.